Mereka dijatuhkan dengan cara yang sama, dipaksa lengser dengan alasan yang sama, dan di balik semua itu, ada satu pola yang terus berulang. Campur tangan Barat dengan dalih HAM. Dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, pemimpin-pemimpin yang menentang hegemoni Barat tiba-tiba jadi tiran kejam di mata media internasional. Tapi, benarkah ini murni tentang HAM? Atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Muammar Gaddafi, diktator kejam versi BBC dan CNN. Tapi tahukah kamu, ternyata sebelum tahun 2011, Barat sendiri yang membiayai program nuklir Libya lewat perusahaan-perusahaan Eropa. Lalu apa yang berubah? Saat Gaddafi berani menjual minyak tanpa dolar AS, tiba-tiba ia jadi monster HAM. Arab Saudi yang diyakini bertanggung jawab atas kematian 15.000 warga sipil Yaman melalui intervensi militernya, tidak mendapat sanksi HAM dari Amerika Serikat, sementara saat Suriah diserang oleh pemberontak yang didukung Barat, Presiden Bashar al-Assad langsung dicap sebagai penjahat perang oleh komunitas internasional. Selama berdekade-dekade, negara-negara Barat selalu menggunakan isu HAM sebagai senjata politiknya dalam menggulingkan pemimpin-pemimpin yang menentang hegemoni mereka. Pola intervensi Barat terhadap negara-negara target umumnya mengikuti skenario sistematis yang terdiri dari 4 tahap kunci. Tahap pertama dimulai dengan laporan pelanggaran HAM yang dirilis oleh organisasi seperti Amnesty International atau Human Rights Watch. Laporan ini seringkali menggunakan data yang tidak diverifikasi secara independen, namun langsung dijadikan alat legitimasi untuk membangun narasi intervensi. Sebagai contoh, sebelum intervensi di Libya pada tahun 2011, media Barat menyebarkan klaim bahwa Muammar Gaddafi melakukan pembantaian massal terhadap demonstran, klaim yang kemudian terbukti dibesar-besarkan. Selama 42 tahun memimpin Libya dari 1969 hingga 2011, Muammar Gaddafi berhasil mengubah negara yang awalnya miskin menjadi salah satu yang termakmur di Afrika berkat pendapatan minyak yang melimpah. Gaddafi membangun sistem kesejahteraan yang unik termasuk pendidikan dan kesehatan gratis, di mana universitas di Tripoli dan Benghazi dapat diakses tanpa biaya, dan rumah sakit berteknologi tinggi juga tersedia tanpa biaya. Ia menganggap kepemilikan rumah sebagai hak asasi, memberikan subsidi perumahan kepada setiap keluarga melalui program perumahan nasional. Salah satu proyek ambisiusnya adalah Great Manmade River yang mengalirkan air dari akuifer Sahara ke pemukiman warga untuk mengatasi krisis air yang kronis. Ekonomi Libya pada masa itu bebas utang, dengan cadangan devisa mencapai 150 miliar US dollar pada tahun 2010. Gaddafi juga dikenal karena pemberdayaan perempuan yang menikmati hak pendidikan, kerjaan, dan politik tertinggi di dunia Arab. Pada tahun 2010, Libya memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi di Afrika, bahkan lebih baik dibandingkan Turki dan Brasil. Hubungan Gaddafi dengan Barat awalnya hangat di awal 2000-an, setelah ia menghentikan program nuklir pada tahun 2003, menghancurkan fasilitas senjata kimia dan bersedia membayar kompensasi untuk korban ledakan pesawat Pan AM-103. Ia juga bersekutu dalam perang melawan teror dengan berbagai intelijen untuk memerangi Al-Qaeda di Afrika Utara. Akibatnya, status Libya sebagai negara sponsor terorisme dicabut oleh Amerika Serikat pada tahun 2006, dan pemimpin Eropa seperti Silvio Berlusconi dan Nicolas Sarkozy menjalin kerjasama bisnis dengan Tripoli. Gaddafi bahkan diundang untuk berpidato di PBB pada tahun 2009. Namun situasi berubah drastis pada tahun 2011 ketika gelombang Arab Spring mencapai Libya, yaitu serangkaian pemberontakan, protes, dan revolusi yang terjadi di dunia Arab antara akhir 2010 sampai 2013. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kondisi ekonomi yang memburuk. Pemberontakan bersenjata di Benghazi yang didukung oleh intelijen AS, Prancis, dan Qatar justru menjadi kesempatan bagi NATO untuk mengintervensi Libya. Tuduhan utama terhadap Gaddafi adalah pembantaian warga sipil dan pelanggaran hak asasi manusia sistematis, meskipun laporan PBB kemudian membantah klaim tersebut. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa Hillary Clinton mengetahui bahwa pemberontak didominasi oleh kelompok ekstremis dan bahwa Sarkozy memiliki kepentingan pribadi dalam intervensi tersebut.
Intervensi NATO tanpa mandat PBB dianggap melanggar hukum internasional yang berujung pada kudeta Gaddafi yang berakhir dengan penangkapan dan pembunuhannya pada Oktober 2011. Setelah kematian Gaddafi, Libya terjerumus dalam perang saudara berkepanjangan dengan dua pemerintahan yang saling bersaing memperebutkan wilayah. Imigran Afrika diperjualbelikan di pasar terbuka, sesuatu yang tak terjadi di era Gaddafi. Bahkan cadangan devisa Libya sebesar lebih dari 150.000 US dollar raib, inflasi meroket, dan minyak dikuasai korporasi asing. Dokumen Wikileaks dan investigasi The New York Times pada tahun 2023 mengakui bahwa tuduhan pelanggaran HAM terhadap Gaddafi sengaja dibesar-besarkan untuk melegitimasi invasi. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, Jen Kretz, bahkan mengakui, "Kami menciptakan kekosongan kekuasaan yang justru menghancurkan Libya." Gaddafi mungkin bukanlah pemimpin sempurna. Ia otoriter dan menindas oposisi. Tetapi Libya di eranya lebih stabil dan sejahtera. Intervensi Barat karena keinginan untuk menguasai minyak Libya yang memiliki cadangan terbesar di Afrika, penghancuran proyek dinar emas yang diusulkan Gaddafi yang dianggap mengancam hegemoni dolar AS, serta dukungan konsistennya terhadap Palestina menjadikannya target yang harus dilengsarkan demi kepentingan negara-negara Barat. Tahap kedua adalah amplifikasi media internasional oleh jaringan seperti CNN dan BBC. Narasi sepihak dibangun untuk menciptakan persepsi global bahwa pemimpin target adalah diktator kejam yang harus dihentikan. Contohnya, Saddam Hussein secara konsisten digambarkan sebagai Hitler baru sebelum invasi Irak tahun 2003. Di tengah narasi yang terus dibuat jaringan media Barat, media-media tersebut menyembunyikan fakta bahwa Amerika Serikat sebelumnya justru mendukung Saddam Hussein saat Perang Irak dan Iran terjadi. Selama 24 tahun berkuasa dari tahun 1979 sampai tahun 2003, Saddam Hussein membangun Irak sebagai salah satu negara terkuat di Timur Tengah secara ekonomi, militer, dan sosial. Salah satu pencapaian utamanya adalah kesejahteraan berbasis minyak, di mana nasionalisasi industri minyak pada tahun 1972 memungkinkan pendanaan program subsidi bahan bakar, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, serta layanan kesehatan modern. Pada tahun 1980, Irak memiliki rumah sakit terbaik di dunia Arab serta pendidikan terbaik dengan angka melek huruf mencapai 89%. Infrastruktur juga berkembang pesat dengan pembangunan jaringan jalan raya, bendungan raksasa seperti bendungan Mosul, serta sistem irigasi yang menjadikan Irak swasembada gandum. Di dunia sosial, kesetaraan gender mengalami kemajuan dengan perempuan Irak dapat bekerja di bidang teknik, kedokteran, dan militer, sesuatu yang jarang terjadi di dunia Arab saat itu. Saddam juga menekankan gerakan Islamis ekstrim dan menjaga koeksistensi antara Sunni, Syiah, dan Kristen di kota-kota besar seperti Baghdad. Pada awalnya, Amerika Serikat dan Sekutu Barat mendukung Saddam karena kepentingan geopolitik dalam Perang Dingin. Setelah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, Amerika Serikat khawatir terhadap penyebaran ideologi anti-Barat yang dibawa Ayatollah Khomeini, sehingga Saddam dijadikan sebagai benteng pertahanan. Dukungan yang diberikan termasuk intelijen satelit AS untuk menyerang target militer Iran, penyediaan bahan-bahan kimia dari perusahaan AS dan Eropa yang kemudian digunakan Irak dalam serangan gas di Halabja pada tahun 1988, serta penghapusan Irak dari daftar negara sponsor terorisme pada tahun 1982 agar bisa mendapatkan kredit dari bank-bank di Barat. Selain itu, Amerika Serikat ingin mempertahankan kontrol atas Teluk Persia dan mencegah Iran menguasai Selat Hormuz. Saddam bahkan sempat dipuji sebagai mitra moderat oleh diplomat AS, dengan Donald Rumsfeld yang menjadi utusan Presiden Reagan berjabat tangan dengannya di Baghdad pada tahun 1983 sebagai simbol persekutuan. Setelah Perang Iran-Irak berakhir, Amerika Serikat mengubah sikapnya terhadap Saddam. Pada tahun 1990, Saddam menginvasi Kuwait untuk menguasai cadangan minyak dan pelabuhan yang mengancam kepentingan Amerika Serikat di Teluk Persia. AS merespon dengan membentuk koalisi 34 negara dalam Perang Teluk I pada tahun 1991 yang memaksa Irak untuk mundur. Sejak saat itu, Amerika Serikat mulai membangun narasi yang menggambarkan Saddam sebagai Hitler baru dengan menuduhnya memiliki senjata pemusnah massal atau WMD, meskipun tuduhan ini kemudian terbukti fiktif.
Selain itu, pembantaian Halabja tahun 1988 yang sebelumnya didukung Amerika Serikat saat terjadi, justru kemudian dijadikan bukti kekejaman Saddam. AS juga mendorong embargo ekonomi terhadap Irak sejak tahun 1990 hingga tahun 2003, yang mengakibatkan kematian lebih dari 500.000 anak Irak akibat kekurangan gizi dan obat-obatan. Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, bahkan menyebut bahwa kematian ini adalah harga yang sepadan. Pada tahun 2003, Amerika Serikat menginvasi Irak dengan alasan bahwa Saddam Hussein memiliki WMD dan demi membebaskan rakyat Irak. Namun, invasi ini ternyata bermotif lain, seperti keinginan Amerika Serikat untuk menguasai cadangan minyak Irak yang merupakan terbesar kedua di dunia dengan 145 miliar barel. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Halliburton dan Exxon tertarik untuk mengendalikan sumber daya ini. Selain itu, kelompok neokonservatif dalam pemerintahan George W. Bush seperti Project for the New American Century ingin menciptakan Timur Tengah baru dengan pemerintah yang pro-AS. Ada pula dugaan motif pribadi di mana Saddam disebut pernah merencanakan pembunuhan terhadap ayah George W. Bush saat kunjungan ke Kuwait pada tahun 1993. Dokumen rahasia yang bocor seperti memo Downing Street tahun 2002 membuktikan bahwa AS sengaja memanipulasi intelijen untuk membenarkan invasi ini. Bahkan Dick Cheney, wakil presiden AS saat itu, menyebutkan bahwa keputusan untuk menyerang Irak sudah dibuat sejak serangan 9/11. Setelah Saddam digantung pada tahun 2006, Irak mengalami kehancuran besar. Perang sektarian antara Sunni, Syiah, dan Kurdi menyebabkan lebih dari 500.000 kematian menurut laporan Lancet tahun 2006. Dari kekacauan ini, mantan perwira Saddam membentuk kelompok ISIS di Provinsi Anbar pada tahun 2014 sebagai reaksi terhadap pendudukan AS. Dominasi Iran di Irak juga semakin kuat setelah jatuhnya Saddam, dengan milisi Syiah pro-Iran seperti Hasad al-Shabi mengendalikan parlemen Irak, suatu hasil yang justru berlawanan dengan tujuan awal Amerika Serikat. Sementara itu, kemiskinan ekstrim melanda negara tersebut, dengan 30% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023. Padahal pada era Saddam, Irak bebas hutang dan mandiri dalam pangan. Saddam Hussein adalah figur yang penuh kontradiksi. Seorang tiran yang kejam, tetapi juga modernis sekuler yang membangun Irak menjadi kekuatan regional. AS awalnya mendukung demi menahan pengaruh Iran, tetapi kemudian berbalik melawannya ketika kepentingan geopolitik berubah. Invasi tahun 2003 bukanlah tentang hak asasi manusia atau demokrasi, melainkan tentang kontrol atas minyak dan hegemoni global. Tragedi Irak membuktikan bahwa intervensi Barat lebih sering melahirkan kekacauan dibandingkan kebebasan, sementara rakyat biasa selalu menjadi korban utama. Tahap ketiga dalam strategi intervensi asimetris melibatkan tekanan diplomatik multidimensi, terutama melalui sanksi ekonomi dan embargo senjata yang dirancang untuk menciptakan krisis struktural jangka panjang di negara target. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan mengisolasi pemerintah secara politik, tetapi juga melumpuhkan fondasi ekonomi dan pertahanan, sehingga memicu disfungsi negara yang memudahkan intervensi lebih lanjut atau perubahan rezim. Negara-negara Barat kerap menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat untuk menghukum negara yang kebijakannya berseberangan dengan kepentingan strategis mereka. Tujuan dari sanksi ini bersifat multilevel. Pertama, melumpuhkan ekonomi melalui pembatasan perdagangan, pembekuan aset, dan isolasi keuangan. Kedua, memicu krisis internal seperti hiperinflasi dan kelangkaan pangan untuk melemahkan legitimasi pemerintah. Dan ketiga, menciptakan justifikasi intervensi baik melalui kudeta, konflik buatan, atau invasi dengan narasi penyelamatan kemanusiaan. Venezuela di bawah Hugo Chavez dan Nicolas Maduro menjadi contoh nyata dari pola ini. Kebijakan Caracas yang nasionalisasi industri minyak melalui PDVSA atau Perusahaan Minyak Nasional Venezuela dan beraliansi dengan Rusia Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dianggap ancaman oleh Washington. Respons AS datang melalui sanksi ekonomi ekstrim, terutama embargo minyak pada tahun 2017 yang memotong 99% ekspor minyak, yang merupakan sektor penyumbang 95% pendapatan negara Venezuela. Dampaknya PDB Venezuela anjlok 80% selama tahun 2013 sampai 2021, sementara 30 miliar USD aset emas dan minyaknya dibekukan di luar negeri. Krisis multidimensi pun tak terhindarkan. Hiperinflasi mencapai 1 juta persen pada tahun 2018, 80% obat-obatan menjadi langka, dan 7 juta warga mengungsi. Di tengah kehancuran ini,
Amerika Serikat tak hanya memanfaatkan tekanan ekonomi tetapi juga mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara pada tahun 2019 dan diduga mendanai Operation Gideon pada tahun 2020, yaitu operasi militer bayaran yang gagal untuk menggulingkan Maduro. Kombinasi sanksi, krisis buatan, dan intervensi politik ini memperlihatkan bagaimana perang ekonomi bertransformasi menjadi alat perpecahan sosial dan pengikisan kedaulatan. Taktik serupa juga terlihat di Kuba ketika embargo Amerika Serikat sejak tahun 1962 menyebabkan kerugian 130 miliar US dollar, tetapi dikambing hitamkan pada sistem komunis, sedangkan Iran menerima sanksi minyak pada tahun 2018 yang kemudian memicu inflasi 40% dan protes dalam negeri yang diklaim Barat sebagai keinginan rakyat menjatuhkan rezim. Penderitaan rakyat Venezuela, Kuba, dan Iran yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan eksodus massal memantik pertanyaan global. Apakah sanksi benar-benar ditujukan untuk demokratisasi, atau justru menjadi senjata neo-imperialisme yang mengorbankan rakyat sipil demi kepentingan geopolitik? Tahap keempat dalam skema intervensi asing adalah pemberian dukungan langsung ke kelompok oposisi atau militer lokal yang bertujuan menciptakan instabilitas politik sebagai pintu masuk perubahan rezim. Bentuknya bisa beragam, mulai dari pelatihan militer dan persenjataan untuk kelompok pemberontak seperti dukungan Amerika Serikat pada pasukan demokratik Suriah dalam konflik melawan ISIS dan rezim Assad, hingga pendanaan gerakan revolusi warna yang menyamar sebagai perjuangan demokrasi. Contohnya gelombang protes Euromaidan di Ukraina tahun 2014 yang diduga mendapat sokongan dana dan logistik dari Barat dan berujung pada penggulingan Presiden Yanukovych yang pro-Rusia. Di tingkat lebih koersif, operasi intelijen rahasia sering menjadi alat untuk memicu kudeta seperti yang terjadi di Honduras tahun 2009 ketika Presiden Manuel Zelaya yang kritis terhadap kebijakan Amerika Serikat digulingkan lewat kudeta militer yang diduga melibatkan intervensi diam-diam Washington. Taktik ini tidak hanya memanfaatkan friksi domestik, tetapi juga menciptakan konflik artifisial untuk membuka jalan bagi kepentingan geopolitik pihak luar. Dampaknya, negara target sering terjebak dalam perang saudara berkepanjangan atau rezim boneka yang bergantung pada kekuatan asing, sementara rakyat sipil menjadi korban utama dalam pertarungan proksi ini. Negara-negara Barat tidak secara acak memilih target intervensi. Ada pola sistematis yang mengarah pada negara-negara dengan ciri kritis tertentu. Pertama, kekayaan sumber daya strategis menjadi magnet utama. Libya dengan cadangan minyak terbesar di Afrika, Irak dengan ladang minyak yang mendominasi ekonomi global, Republik Demokratik Kongo sebagai penyuplai 70% kobalt dunia, atau Bolivia dengan cadangan litium terbesar, yang semuanya menjadi sasaran setelah kebijakan nasionalisasi sumber daya mereka dianggap mengancam kepentingan industri Barat. Pasca intervensi, perusahaan multinasional seperti Total Energies milik Prancis di Libya atau ExxonMobil milik Amerika Serikat di Irak segera menguasai sektor energi, mengubah sumber daya alam negara tersebut menjadi komoditas yang diekspor untuk keuntungan korporasi asing. Kedua, lokasi geopolitik yang vital membuat suatu negara rentan diintervensi. Ukraina misalnya, dijadikan medan proxy war antara NATO dan Rusia karena posisinya sebagai buffer zone yang menghubungkan Eropa Timur dengan jantung Moskow. Suriah direcoki bukan hanya karena perang saudara, tetapi juga karena rencana jalur pipa gas Iran-Suriah yang bisa menyaingi dominasi Qatar sekutu AS di pasar Eropa. Sementara Honduras, yang terletak di halaman belakang Amerika Serikat, kerap dipengaruhi untuk mengontrol arus migran dan mencegah aliansi dengan kekuatan saingan seperti China. Ketiga, keberadaan pemimpin yang menentang hegemoni Barat menjadi pemicu intervensi. Muammar Gaddafi di Libya dianggap ancaman setelah berupaya mengganti transaksi minyak dari dolar AS ke dinar emas Afrika. Saddam Hussein di Irak dijadikan musuh karena ancamannya terhadap Israel dan upayanya menjadikan minyak sebagai alat politik anti Amerika Serikat. Sedangkan Evo Morales di Bolivia digulingkan setelah menasionalisasi litium, sumber daya kunci untuk transisi energi global yang sebelumnya dikuasai perusahaan Amerika Serikat. Ironisnya, sekutu Barat seperti Arab Saudi dengan pelanggaran HAM sistemik, atau Israel dengan pendudukan ilegal Palestina, tidak pernah menghadapi tekanan serupa sekalipun kebijakan mereka bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang digaungkan Barat. Selektivitas ini mengungkap kebenaran pahit. Intervensi bukan tentang moralitas, melainkan alat untuk melanggengkan kontrol atas sumber daya, jalur logistik global, dan penegasan hierarki kekuasaan yang melayani kepentingan strategis Barat.
Salah satu contoh nyata dari standar ganda Barat dalam isu HAM dapat dilihat dalam kudeta Bolivia tahun 2019, yang menunjukkan bagaimana kepentingan geopolitik seringkali lebih diutamakan dibandingkan prinsip demokrasi yang mereka gembar-gemborkan. Saat Evo Morales, pemimpin sosialis yang menasionalisasi sumber daya litium dan gas, dituduh melakukan kecurangan politik oleh oposisi pro-Barat, Washington serta-merta mengakui rezim baru Jeanine Áñez. Padahal tidak ada bukti kuat kecurangan pemilu. Justru junta militer pasca kudeta melakukan pembantaian terhadap pendukung Morales di Sacaba dan Secata dan menewaskan puluhan orang. Amerika Serikat dan sekutunya menutup mata pada kekerasan sistematis ini, sementara media arus utama menggembar-gemborkan narasi restorasi demokrasi. Ironisnya, ketika Morales yang selama 14 tahun berkuasa mengurangi kemiskinan ekstrim sebesar 42% digulingkan, negara-negara Barat yang selalu mengklaim diri sebagai penjaga HAM justru diam seribu bahasa. Ini membongkar hipokrisi HAM yang dijadikan alat legitimasi ketika sesuai dengan kepentingan geopolitik, sementara pelanggaran oleh rezim boneka diabaikan. Di Indonesia, tekanan atas isu HAM di Papua juga mengikuti logika standar ganda global. Sejak aneksasi Papua melalui Act of Free Choice tahun 1969 yang diwarnai intimidasi militer, wilayah ini menjadi titik panas pelanggaran HAM dari operasi militer di Enduga tahun 2018 yang menewaskan ratusan warga sipil, penembakan mahasiswa di Timika tahun 2022, hingga pembatasan akses jurnalis dan pengamat internasional. Namun, Barat, terutama Amerika Serikat dan Australia, secara konsisten mendukung narasi kedaulatan Indonesia atas Papua. Alasannya sudah jelas, kepentingan strategis. Freeport-McMoRan, perusahaan Amerika Serikat, menguasai tambang emas dan tembaga terbesar dunia di Papua dengan kontrak yang menguntungkan sejak era Orde Baru. Sementara Australia, melalui perjanjian keamanan dengan Indonesia, memprioritaskan stabilitas kawasan demi mencegah pengaruh Cina di Pasifik. Ketika Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat isu Papua di forum PBB, Amerika Serikat dan sekutunya langsung membela Indonesia meski laporan HAM independen menyebutkan adanya extrajudicial killing, penyiksaan, dan displacemen paksa. Pada 2023, saat militer Indonesia melancarkan operasi penegakan hukum di Pegunungan Bintang yang memicu eksodus warga, Barat hanya memberi pernyataan diplomatik normatif tanpa tekanan nyata. Namun ketika kebijakan luar negeri Indonesia mulai condong ke arah Cina dan Rusia, pola ini mulai berubah. Isu HAM yang sebelumnya diabaikan mulai diangkat kembali oleh jaringan utama Barat, termasuk lembaga HAM internasional dan media arus utama. Kritik terhadap kebijakan Indonesia di Papua semakin gencar, sementara tekanan diplomatik meningkat. Ini menunjukkan bahwa sikap Barat terhadap isu HAM bukanlah soal prinsip universal, melainkan alat politik yang digunakan secara selektif untuk menekan negara yang berpotensi mengancam kepentingan mereka. Baik di Bolivia, Papua, atau Yaman, standar ganda HAM bukanlah kesalahan sistem, melainkan fitur dari politik global yang didikte oleh kepentingan ekonomi dan geopolitik. Rakyat Papua, seperti pendukung Morales atau warga Yaman, menjadi korban dari pertarungan kekuatan yang jauh lebih besar. Perebutan sumber daya, penguasaan jalur logistik, dan pertahanan hierarki kekuasaan yang melayani segelintir elit global. Standar ganda Barat bukanlah sekedar kesalahan sistem yang tak terhindarkan, melainkan strategi terstruktur yang dirancang untuk melanggengkan dominasi dalam 3 lapis kepentingan. Pertama, perlindungan terhadap kepentingan ekonomi menjadi tulang punggung kebijakan ini. Minyak Arab Saudi yang mengalir deras ke pasar global, industri senjata Israel yang menikmati suntikan dana 3,8 miliar US dollar per tahun dari Amerika Serikat, atau tambang emas dan litium Papua yang dikuasai korporasi seperti Freeport-McMoRan dan Tesla, adalah bukti nyata bagaimana sumber daya strategis dieksploitasi untuk mengisi pundi-pundi korporasi dan negara adidaya. Tak ada sanksi untuk Riyadh yang membombardir Yaman atau tekanan berarti pada Indonesia atas pelanggaran HAM di Papua, selama aliran minyak, senjata, dan mineral tetap lancar. Kedua, hegemoni geopolitik dipertahankan melalui kontrol atas titik-titik vital dunia. Pangkalan militer Amerika Serikat di 80 negara, dari Dahran di Arab Saudi hingga Okinawa di Jepang menjadi simbol kekuatan proyeksi global. Selat Hormuz, terusan Suez, dan Laut Cina Selatan, jalur logistik yang menghubungkan energi dan perdagangan dunia, diawasi ketat untuk memastikan kepatuhan negara-negara pinggiran pada kepentingan Barat.
Ketika China membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat menuduhnya mengancam kebebasan navigasi. Sementara armada Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri bebas melakukan patroli kebebasan di perairan teritorial negara lain. Ketiga, kreasi musuh bersama berfungsi sebagai alat pengalihan dari pelanggaran sekutu sendiri. Rusia, Iran, dan China sengaja di-framing sebagai ancaman eksistensial. Rusia dengan agresi ekspansionisnya, Iran dengan program nuklir terselubung, dan China dengan ambisi imperialisme digital. Ketiganya dipilih sebagai target mudah karena memenuhi syarat, yaitu memiliki kekuatan untuk menentang hegemoni Barat, tetapi tidak memiliki jaringan media global untuk melawan narasi negatif, dan juga bukan bagian dari klub elit seperti G7 atau NATO. Dengan memusuhi mereka, Barat bisa mengonsolidasikan dukungan domestik, membenarkan anggaran militer membengkak, dan menutupi fakta bahwa sekutu seperti Israel atau Arab Saudi melakukan pelanggaran serupa atau bahkan lebih brutal. Di balik topeng demokrasi dan HAM yang bekerja adalah hukum rimba. Kekuatan menentukan moralitas. Rakyat Yaman yang mati kelaparan di bawah blokade Saudi AS, warga Palestina yang terusir dari tanah leluhur oleh bulldozer Israel, atau anak-anak Papua yang kehilangan akses pendidikan karena operasi militer, hanyalah collateral damage dalam pertarungan kekuasaan yang tak pernah mereka pilih. Standar ganda ini bukanlah kebetulan, melainkan refleksi dari tatanan dunia yang masih dikendalikan oleh logika kolonial. Siapa yang memegang senjata dan uang, dialah yang menulis sejarah. Pernahkah kita bertanya mengapa isu HAM tiba-tiba menjadi begitu penting ketika menyangkut negara-negara tertentu, sementara diabaikan untuk kasus serupa di tempat lain? Fakta menunjukkan bahwa HAM sering dijadikan alat legitimasi oleh kekuatan asing, sementara motif sebenarnya adalah kontrol sumber daya dan dominasi geopolitik. Lihatlah bagaimana negara-negara kaya minyak seperti Libya dihancurkan atas nama perlindungan HAM. Namun saat Sekutu Barat melakukan pelanggaran serupa seperti pendudukan Palestina oleh Israel, dunia Barat justru tutup mata. Ini membuktikan bahwa standar ganda selalu berlaku ketika kepentingan ekonomi dan politik mereka dipertaruhkan. Kita harus sadar bahwa setiap intervensi asing selalu meninggalkan kehancuran yang jauh lebih buruk dari masalah yang diklaim akan diselesaikan. Irak yang kini terpecah belah, Libya yang menjadi sarang perang saudara, dan Suriah yang hancur lebur adalah bukti nyata bahwa intervensi Barat bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menguasai. Mereka datang dengan janji demokrasi dan HAM, tetapi yang ditinggalkan hanyalah penderitaan rakyat biasa dan kekayaan alam yang dikeruk untuk kepentingan mereka sendiri. Mari kita jaga Indonesia dengan mata terbuka dan hati yang bersatu. Jangan biarkan kepentingan asing memecah belah kita dengan dalih apapun. NKRI adalah harga mati. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.